Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, bismillah, kita lanjutkan kajian buku tentang perempuan dalam timbangan syariah. Sekarang halaman 38 Bu. 38 ya. Yaitu tanasub hadis ini dengan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, kita ingat ya ayyuha itu minimal 3 kata ya, ada ya, ada ayu dan ha. Ya itu disebut huruf nida. Ayu apa artinya? Bisa mengusul, bisa tanda tanya, bisa macam-macam. Dan ha itu tanbih. Jadi lamun dirincik, teliti, terjemahnya ya ayuha teh, wahai siapa saja ingatlah, atau apa saja ingatlah. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi wahai orang yang beriman, wahai ingatlah orang yang beriman. Ittaqu, bertakwalah Allah kepada Allah, waqulu, dan berkatalah qaulan, perkataan sadida, benar, tepat, bukan syadida. Jadi kalau qaulan syadida itu artinya berkata keras, berkata heras. Makanya hati-hati makhorijul huruf teh. Jadi kan ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Dia mangkading keur khutbah teh dibacana ke qaulan syadida. Atau kita ngomong keras, kita ngomong heras. Hei orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan keras, syadida. Itu sadida. Jadi banyak salah huruf jadi lawannya gitu kan. Antara syar dengan sar. Sar beda dengan syar. Syar jelek, sar asiah kan, atau menyenangkan. Min syarri anfusina dengan min sari anfusina. Jadi makhorijul huruf ya, kita dilatihlah oleh Pak Ustadz Usep minimal sebulan sekali makhorijul hurufnya kan, supaya tepat, supaya benar. Kemudian yuslih, soluha, damai atau perbaikan atau memperbaiki. Lakum, untukmu, a'malakum, amal-amalmu, wayaghfir, dan mengampuni, lakum, untukmu, dunubakum, dosamu. Dunub dan bun, kadang-kadang dan bun teh artinya teh ekor. Ya memang dosa itu aya ekorna. Kalau kita berbuat dosa pasti aya ekorna. Jangan dianggap sepele, dosa teh pasti aya ekorna. Di situ dikatakan dunubakum wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang menaati Allah. Jadi kalau te itu dalam bahasa Indonesia dibuang ya. Kalau kadempet te itu dibuang. Jadi asalnya taat. Jadi bukan mentaati tapi menaati.
Teh itu termasuk kadempet dibuang. Barang siapa yang menaati Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad maka sungguh faza untung, menang, fauzan adima dengan kemenangan yang besar. Kaitannya dengan hadis yang sedang dikaji karena memang berdasar hadis walaupun amal ibadah ritualnya bagus, rajin, tapi kalau ucapannya jelek, ucapannya pika nyerieun batur, itu bisa jadi calon neraka. Itu ancamannya. Makanya ucapan itu termasuk apa? Ya lisanmu harimaumu, lisanmu pedangmu, gara-gara lisan dipecat jadi anggota DPR, gara-gara ucapan yang salah kan dipecat dari anggota DPR. Yang baru-baru ini kan di mana? Di Gorontalo ya, yang dipecat gara-gara ucapan. Ya cenalah semua saya rek dirampok cenah negara teh. Kan ngomong gitu. Cuman ucapan sakitu. Itu dipecat kan berat itu teh mangkading waktu kampanye na beak sebara ratus juta itu. Bahkan kalau anggota calon DPR pusat mah bisa miliaran itu habisnya. Calon anggota Kota Bandung aja itu habis 400 jutaan. Cuma kakarak setahun jadi karang ngomong gitu ngomong salah ucap itu mungkin ya heureuy. Tapi karena sekarang kan omongan teh bisa tersebar. Seperti saya sekarang ngomong kan nanti kan tersebar di YouTube. Qaulan sadida, makanya ucapan tuh harus bener, harus kul khairan aw liyasmut. Ngomonglah baik atau diam. Nah, itu yuslih lakum a'malakum, mendatangkan perbaikan amal-amalmu untukmu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini kaitan erat dengan hadis yang kita kaji. Ibnu Katsir yang lahir 701 wafat 774 dalam usia 73 ya tahun Hijriah ini menandaskan bahwa ayat ini memerintah umat beriman agar tetap takwa kepada Allah, karena di situ ittaqullah, dan beribadah kepada yang senantiasa melihatnya, dan tetap berkata dengan perkataan yang baik dan lurus. Jangan berkata yang menyimpang dan menyakiti orang lain. Allah menjanjikan akan memberi pahala atas amal soleh. Yuslih akum a'malakum itu dipahami oleh Ibnu Katsir memberikan pahala atas amal soleh. Dan yaghfir lakum itu artinya mengampuni dosa yang diperbuat sanes diperbuta. Dikoreksi. Maklum ngetikna kudu 11 jari. Sok aya we salah. Abdi mah ngetikna ku 11 jari ya sudah. Oleh karena itu hendaklah selalu bertaubat dari perbuatan yang terlewat dan memperbaiki amal yang akan datang. Jadi kalau disebut mengampuni dosa yang lewat, mengampuni dosa yang akan datang, maksudnya dosa yang akan datang teh diperbaiki, diomean. Perintah mengendalikan lisan dan berkata jujur atau berkata baik ini sangat relevan dengan hadis yang membahas tentang perempuan. Kasub laki-laki, cuman ditonjolkan di dalam hadis tentang perempuan.
tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya sebagaimana ditandaskan dalam hadis yang dikaji di sini. Ini adalah contoh kesalehan sosial yang menyenangkan karena jaminannya surga. Kalau baik kepada tetangga teh jaminannya surga. Dan oleh Rasul disebut fil jannah. Dan baik kepada tetangga itu di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ahmad di dalam Musnad Ahmad, kalau di dalam riwayat Bukhari mah teu aya dina sahih nama. Tapi ada di kitab Al-Adamul Mufrad. Jadi kalau sahih Bukhari itu kalau yang diriwayatkan Al-Bukhari itu tidak semua di sahih Bukhari. Di kitab Al-Adamul Mufrad ada 3 faktor membahagiakan mar'i, membahagiakan orang. 3 faktor. Min sa'adatil mar'inya ada mar'il muslim, kalau di Adabul Mufrad, kalau di Musnad tidak pakai muslim. Min sa'adatil mar'i, di antara yang mendatangkan kebahagiaan orang atau membahagiakan orang muslim itu adalah al-markabul hani, transportasi yang menyenangkan, kendaraan yang menyenangkan, yang nyaman ditunggangi, yang lancar, gerung gitu, jadi tengah gerung lama gitu ya, menyenangkan. Kemudian al-maskanul wasi, rumah yang leluasa sesuai dengan fungsinya. Sekarang pemerintah lagi galak membangun perumahan subsidi. Membangun perumahan subsidi. Kemarin Pak Prabowo 26 ribu ya. 26 ribu rumah. Itu rumah yang leluasa, yang memenuhi syarat sesuai dengan fungsinya. Dan al-markabul hani wal jarus salih, tetangga yang baik. Jadi tetangga itu kalau baik, kalau hubungan tetangga baik, termasuk yang menyenangkan. Kalau yang menyedihkan, kalau di riwayat Al-Baihaqi itu ada lawannya gitu. Yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Yang menyedihkan itu kendaraan ruwet, rumah sempit, dan hubungan tetangga kurang baik. Cuman jalannya al-markabul hani kan, jalan atau kendaraan yang menyenangkan. Saya hitung di dalam riwayat Al-Bukhari itu ditandaskan jalan itu adalah 70 hasta luasnya. Jalan itu. Kalau berdasar Islam harus 70 hasta. 70 hasta itu berapa? Dari sini ke sini kali 70. Itu kan rata-rata setengah meter. Tapi hari anu panjang meleungena beda deui, tapi 70 hasta. Kalau setengah meter berarti 3 meter setengah luas jalan. 3 hasta bukan 5 meter. Kalau 7 kali 5 nya 35. Ya mah 7 kali 50 cm. 3 meter setengah. Jadi jalan teh luasnya 3 meter setengah. Sok payuneun ibu jalan sabaraha meter? Moal 3 meter nu ibu mah nu itu mah kecuali jalan raya. Ieu jalan ieu paling 2 meter. Ya, 3 meter ya lumayan, 3 meter bisa liwat kan. Tidak bisa kan. jadi harus nanti 3 meter setengah jalan wungkul boleh solokan. Jadi itu
Itu sekarang kan rumah yang dibangun jalannya aya henteu tah. Kalau sahastana 50 cm. Tapi ada juga kan yang 70 sahastanya 70 cm kan. Yaitu kalau 70 menjadi 4,9. Jadi banyak hadis-hadis yang belum diterapkan. Komo ari anu kumuh mah jalan lagi sampai kudunya ngeyeng gitu. Lamun papaliwat teh kudunya ngeyeng naon bahasa Indonesiana. Miring-miring. jadi banyak hadis-hadis teh yang perlu kita kaji. Nanti rumah hadis itu akan kita kaji setelah tamat hadis ini ya. Setelah tamat hadis ini kita itu naskahnya saya buat kajian hadis itu sekitar 150 halaman. Tapi mau dibaca deui mah bisa jadi 200 halaman gitu. Kan begitu nambahan ya kalau nulis itu. Jadi ini adalah contoh kesalehan sosial. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk tabel, jadi pertama di aspeknya kontrol lisan. Jadi lisan itu harus dikontrol, harus dikendalikan. Ngomonglah baik. Kalau tuh bisa ngomong baik, diam. Jadi yang diperintah bukan diam. Jadi bukan diamlah kecuali ngomong baik, bukan. Ngomonglah baik. Kalau tuh bisa, diam. Sabab loba omong, loba obrolan. Pika nyerian omon-omon tuh. Eta mah nyebut dinilai 11 saja sampai sekarang inget tuh. Ucapan. Jadi kontrol lisan. Di sini katakan qaulan sadida. Perintah menjaga ucapan. Katakanlah perkataan yang benar. Jadi jangan sampai menyimpang dari qaulan sadida. Jangan sampai jadi qaulan syadida. Tapi harus qaulan sadida. Perempuan di sini pertama menyakiti tetangga dengan lisannya. Walaupun rajin ibadah, dihukum neraka. Nah, maksud dengan neraka itu bisa neraka dunia, bisa neraka akhirat. Tapi tampaknya neraka dunia aja dirasakan akibat lisan. Kemudian dampak lisan itu ada terhadap amal. Di situ dikatakan niscaya Allah memperbaiki amalan kalian, yuslih lakum a'malakum. Dan ucapan yang benar memperbaiki amal. Jadi kalau ucapannya benar, ucapannya baik, amal akan menjadi baik. Jadi jangan jadi dalil abdi mah can bisa ngamalkeun teu wani ceramah teh. Ai kitu mah teu wani ceramah mah teu taat kul khairon. Kan kul khairon. Jadi ari bisa ngamalkeun sagala nu diucapkeun mah teu aya manusia bisa ngamalkeun segala nu diucapkan. Tapi berkata baik dulu. Jangan jadi dalil kul khairon auliyasmut teh henteu wani nyarek batur untuk berbuat dari perbuatan salah. Jadi dampak lisan itu, lisan yang buruk merusak amal dan lisan yang baik memperbaiki amal. Walau secara kuantitas banyak amalnya. Seperti tadi kan dikisahkan wanita itu banyak amalnya, sholatnya, saumnya, zakatnya, cuman ucapannya jelek, diancam oleh Rasul. Kemudian kepatuhan total kepada Allah dan Rasul karena yuti'illah wa rasulahu.
Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah mendapat kemenangan besar. Jadi perempuan yang kedua, yaitu yang mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak, yang wajib-wajib saja, tetapi karena lisannya bagus, lisannya menyenangkan, maka ahli surga. Ya, kalau kata-katanya bagus, itu bisa membawa ke surga. Ada peribahasa dalam bahasa Arab itu kan asyair sahir. Syair sahir. Ucapan itu bisa jadi sihir. Ucapan itu, omongan itu bisa jadi sihir. Karena dengan ucapan bisa memikat orang sehingga tersihir. Dengan ucapan bisa membuat orang sakit, dengan ucapan bisa membuat orang senang. Kemudian aspek takwa di dalam ayat itu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka takwa di sini berarti mulai dari hati dan lisan. Takwa itu mulai dari hati, muncul dari hati dan lisan. Ya, jadi lisan itu dalam hadis yang kita kaji, lisan itu adalah indikator kualitas takwa. Karena di sini lisan berkaitan dengan takwa, maka indikator lisan juga kepada kemuliaan manusia. Makna korelatif yang bisa disimpulkan, jadi satu, lisan adalah barometer akhlak dan iman. Ayat memerintahkan qaulan sadid, perkataan yang lurus, jujur, dan tidak menyakiti. Hadis menunjukkan bahwa lisan bisa membatalkan amal. Karena tadi oleh Rasul dikatakan finnar, walaupun amal ritualnya bagus, maka lisan berdampak kepada amal. Kedua, amal tidak sah jika tidak dibarengi akhlak sosial. Jadi itu kaitannya. Ucapan yang buruk menunjukkan ketidakjujuran batin, meskipun di luarnya terlihat saleh. Kalau ucapannya buruk itu menggambarkan ucapan menggambarkan kejujuran batin. Kemudian spiritual bukan hanya vertikal dengan Allah, tetapi juga horizontal dengan sesama manusia. Menyakiti tetangga menunjukkan kegagalan spiritual sosial yang membuat amal tidak diterima. Jadi ibadah ritual tidak bisa menghapus dosa kepada sesama manusia. Kalau begitu, ibadah ritual itu yang baik, ibadah sunat bisa menghapus kesalahan, tetapi kesalahannya kepada Allah, dosanya kepada Allah. Seperti umroh, hilal umroh itu pengampuni antara umroh dan umroh, antara Jumat ke Jumat itu merupakan ampunan, antara sholat ke sholat. Tapi ternyata kalau dikaitkan dengan hadis dan ayat ini, itu adalah menghapus dosa-dosa kepada Allah. Jadi lamun dosa kepada manusia mah tidak bisa dihapus oleh amal. Harus berbuat baik dosa kepada sesama manusia mah. Jadi pidosaeun teh kepada sesama banyak. Makanya ampunan kepada Allah harus dibarengi dengan mohon ampun kepada sesama manusia. Kemudian pelajaran dari ayat dan hadis. Salat, saum, dan sedekah ya, berbicara di dalam hadis itu. Itu menyelamatkan seseorang jika lisannya tidak menyakiti. Tapi kalau jika lisannya menyakiti orang, maka tidak menyelamatkan.
Ucapan yang lurus dan tidak menyakitkan adalah jalan menuju ampunan. Kalau dikaitkan dengan ayat tadi, yang firlakum yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi ucapan baik itu meraih ampunan dan perbaikan amal. Kemudian diawali dengan takwa. Jadi kaitannya takwa kepada Allah itu mencakup kejujuran dalam lisan dan kelembutan dalam sosial. Itu kaitan Al-Ahzab 70-71 dengan hadis yang kita kaji. Sekarang tanasub atau korelasi atau hubungan surat Al-Baqarah ayat 177 dengan hadis yang kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisa, bukan, tidak, albirro, kebaikan, amal perbuatan baik. Dalam Al-Quran bir kebaikan itu banyak bahasa Arabnya ya. Ada albir, baik juga dalam bahasa Indonesianya. Ada hasanah, hasanat, baik juga. Ada ma'ruf, baik juga terjemahnya. Ada khair, baik. Hanya lawannya beda. Kalau albir lawannya apa? Al-ism wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Jadi bir ism lawannya. Takwa lawannya udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kemudian kalau ma'ruf munkar. Kalau khair syar. Apalagi yang baik itu hasanah, hanif, cenderung kebaikan. Kalau itu hanif ya, cenderung kebaikan. Non lawannya ada hanif itu. Lupa saya. Ada hanif lawannya. Hanif wa ma kunna minal musyrikin. Ada kalimat khusus. Itu lawan ya. Lawan. Jadi lawanannya ada albir, itu lawannya al-ism, ada ma'ruf, lawannya al-munkar, ada khair, lawannya syar, albir, lawannya ism. Laisal birro, bukan yang baik, bukan kebaikan. Antuwalu, kalian memalingkan wujuhakum, wajah-wajahmu, kibalal masyrik, ke timur, wal maghrib, ke barat. Bukan kebaikan menghadap ke timur maupun menghadap ke barat. Lamun secara historis mah ada juga ini teh kaitannya dengan kiblat. Kan Rasul pernah kiblat ke utara ya dan ke selatan. Pindah ke selatan kalau di Madinah. Utara ke Masjidil Aqsa, selatan ke Mekah. Sehingga ramai gitu di kalangan Yahudi pada saat itu gara-gara kiblat, perpindahan kiblat. Itu kalau di dalam arah historis. Tapi ini mencakup segala macam kiblat al-masyriq wal maghrib tuh. Bisa blok timur, blok barat kan. Sekarang juga ada istilah blok timur. Cina, Rusia, blok barat. Amerika non blok.
ada non blok. Jadi itu juga blok itu teh, blok non blok. Jadi ada blok barat, ada blok timur, ada blok non blok. Tapi kan Indonesia mah bebas aktif, jadi rek ikut kemana wae, rek pro kemana wae kan bebas itu pilihannya, asal aktif, bebas aktif. Tapi kenyataannya pengalaman presidennya ganti-ganti, yaitu perubahan bloknya itu, perubahan. Komo ayeuna karena BRIN, karena apa blok apa itu sini dan lain sebagainya. Nah, di PBB juga kan ada blok Amerika yang tidak setuju Palestina merdeka 10 ya. Tapi 150 setuju. Bukan baik itu blok-blokan teh gitu berdasar ayat ini mah. Ibalah masih wal maghrib. Lalu apa walakinnal birro, yang baik itu man amana billah. Makanya berdasar ayat ini cenah Indonesia teh geus bener cenah, bukan blok barat, bukan blok timur. Tapi blok man amana billah. Man amana billah teh nyata ketuhanan yang Maha Esa. Kan ada yang jadi dalil begitu. Nah, Indonesia itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Yaitu ketuhanan itu tauhid dengan kewajiban menjalankan Islam, menjalankan syariahnya. Tapi kan cenah geus dihapus tanggal 18. Pan geus didekrit ku Bung Karno tahun 59 bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai seluruh undang-undang dan perundang-undangannya, menjiwai kan dicabut dekret teh. Jadi dengan menjalankan Islam dengan syariah teh masih berjalan sampai sekarang. Dan itulah dasar negara yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Ketika Bung Karno mengucapkan dengan ini menyatakan kemerdekaan, waktu diucapkan itu proklamasi kemerdekaan, dasar negara itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah. Ketika diikrarkan kan perubahan ke tanggal 18 jadi ketuhanan yang Maha Esa mah geus merdeka baru diubah, memeh merdeka mah ketuhanan. Makanya saya uraikan di dalam buku ilmu hadis ya. Ilmu hadis yang jadi buku wajib itu di Fakultas Tarbiyah Unisba. Ilmu ulumul hadis itu saya yang nyusun. Umat tokoh Islam di Indonesia itu pandangannya terhadap negerinya kan macam-macam. Saya uraikan di buku ulumul hadis itu. Sini juga ada bukunya, saya simpen tapi nu baheula. Sekarang sudah terbit resmi oleh Jogja. Ada yang berpendapat bahwa negara Indonesia teh jahiliyah. Sabab ceuk eta mah, ceuk yang berpendapat jahiliyah, Pancasila teh togut gitu. Tidak kudu syariat Islam. Ada yang mengatakan Indonesia teh masa hijrah, perubahan situasi dan kondisi dari periode Mekah ke Madianiyah. Ada yang mengatakan Indonesia teh negara Islam fil harbi. Negara Islam sedang perang. Apa dalilnya? Negara Islam sedang perang. Sebab ketika diproklamirkan Indonesia merdeka, syariat Islam dasar negara teh. Kemudian diubah, makanya jadi fil harbi gitu, diubah teh situasinya. Ada yang mengatakan negara Islam tuh Indonesia itu sudah Islam secara sempurna, cuman pelaksanaan yang belum. Jadi secara hukum mah sudah Islam Indonesia teh.
Sok ibadah, masalah ibadah kan UUD 45 pasal 20 ya, yang menjamin ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Agama Islam, kepercayaan kepada Islam itu. Ilamun Muhammadiyah, Muslim, kepercayaannya terhadap Islam, terhadap kemuhammadiyahan, NU terhadap ke-NU-an, SI ke SI-an, Persis ke Persisan. Saya kepercayaan. Ini berarti sudah Islam. Dan ditinjau dari sudut hukum, ibadah jelas dalam UUD 45. Pernikahan jelas. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Dan Undang-Undang nomor 7 tahun 89 mewajibkan umat Islam berdasar syariah, termasuk waris. Walaupun umat Islam bagi waris hayang agama bukan agama, hayang perdata. Padahal cek Undang-Undang nomor 7 tahun 89 dilaksanakan atas dasar syariat Islam, perkawinan, perwarisan, hibah dan wasiat. Itu pasal 49. Jelas itu. Cuman kisos kumaha? Ya kisos kalau disengaja kan dihukum mati juga. Hanya yang belum eta hukum zina. Lamun mereka kompromi hukum zina, jadi itu bisa dihukum. Ya di rajam di Indonesia itu bisa lamun kompromi mah. Jadi hukum pencurian. Jadi ada yang memandang sudah Islam tapi masih umatnya yang harus diperbaiki. Bahkan ada yang menilai umat Islam Indonesia keislamannya itu katanya lebih bagus daripada Timur Tengah. Yang sebagaimana saya uraikan pada waktu yang lalu, kalau ditinjau dari sudut jilbab, umat Islam Indonesia itu lebih bagus dibanding Timur Tengah. Saya gambarkan kan di bandara aja banyak yang seksi kan, di Abu Dhabi, di Dubai, di Doha. Ya zaman kalau di Indonesia makan loba nu di jilbab, di mal-mal juga. Nah itu man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Jadi ini berdasar iman yang di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tadi ada yang menilai sudah Muslim, hanya harus diperbaiki. Ada juga yang belum karena tadi dasarnya. Jadi ada yang formal kan, dan memang pandangan umat kepada negara, tokoh juga kepada negara macam-macam ya, sudah saya uraikan. Kemudian wa'atal mala ala hubbi. Albir itu selain iman kepada Allah, yaumal akhir, malaikat, kitab, nabiyyin, wa atal mal ala hubbi, mengorbankan harta yang ia cintai. Karena di ayat yang lain juga laisal birro lantanal birro hatatun piku matuhibun. Dan gawil kurba, berbuat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, wabnas sabil. Di sini mal ala hubi, kemudian kepada dawil kurba itu bisa harta, bisa bukan kan? Yatama kepada anak yatim. Anak yatim itu makanya anak yatim kan tidak masuk kepada asnaf zakat. Zakat itu kepada 8 asnaf. Anak yatim tidak disebut. Kunaon? Anak yatim itu disebut. Dan anak yatim mah belum tentu miskin. Banyak anak yatim yang kaya.
Kemarin ada yang konsultasi bab waris kepada saya. Ibunya meninggal, hartanya dibagi dua. Saya katakan karena suami istri sama-sama bekerja, maka warisannya cuman suami dan anak. Nah, anaknya laki-laki. Jadi suami dapat seperempat karena punya anak. Kemudian ibunya masih ada, dapat seperenam. Sesana anak laki-laki ngegebrok tepat harta anak-anak laki-laki. Jadi anak yatim nu kitu mah lain dibere harta. Iya, malah ngaluarkeun zakat karena dia orang kaya anak itu. Makanya di Indonesia ada panti asuhan anak yatim. Itu kan yang kalau di Persis mah nggak ada panti asuhan karena memang pandangannya kalau Persis mah anak yatim mah tetapnya di keluargana, di ibuna. Cuman kita sumbang teh ibuna diurus. Tapi kalau di Muhammadiyah mah itu mah untuk manajemen. Jadi anak yatim. Ya kemarin kan saya katakan begitu. Jadi anak yatim itu bisa kaya, makanya tidak disebut di dalam asnaf zakat. Kecuali kalau miskin, bukan yatimnya miskin, tapi karena miskinnya. Makanya menyantuni anak yatim itu bukan dibere ke anak yatim, bukan diberikan. Sekarang kan banyak santunan anak yatim dibagi-bagi amplop gitu anak yatim teh. Itu sebetulnya bukan begitu. Tapi anak yatim mah dikasih bantuan kepada yang mengurus, kepada kapil. Supaya diurus. Sama dengan makanan bergizi gratis juga kan tidak semua mau menerima. Anu di antar jemput barudak nage ku inung bapana atau ku pembantu segala macam kaya dipaksa kudu makan. Enak makan di imah. Nah, apalagi sekarang makan bergizi gratis banyak keracunan. Itu belum kesiapan. Tidak disertai kesiapan yang lain. Sampai ada yang nyuci piring sakarepna. Jadi di dalam ayat itu memilah mana yang diberi harta, mana yang tidak. Wal masakin jelas butuh harta. Apa itu masakin? Masakin bukan meminta-minta. Makanya di sini dipisah sailin yang minta. Karena masakin itu tidak semua masakin itu minta. Dan tidak semua yang minta itu masakin. Tidak semua yang masakin itu minta dan tidak semua yang minta itu masakin. Makanya ukuran masakin, ukuran miskin itu berkaitan dengan kebutuhan fisik minimum. Yang kata BPS kaitannya dengan UMR. Seperti Bandung 3.600.000 kan. MR-nya itu teh 3.600.000 teh untuk anak 2. Jadi satu orang 900.000 per bulan. Jadi kalau bapak dan ibu punya penghasilan satu bulan lebih dari 900.000 per orang, itu bukan masakin. Contoh saya berdua dengan istri. Berarti minimal penghasilan saya 1.800.000. Minimal itu. Jadi kalau Pak Saifuddin punya gaji kurang 1.800.000 itu miskin. Tapi kalau lebih itu miskin. Berapa sekarang gajinya Pak Saifuddin? Abdi mah teu boga gaji. Sekarang mah nggak punya gaji. Saya kan pensiun Unisba. Pan pensiun Unisba geus dibikeun kabeh.
Geus dibalikeun, pakaian dipakai ngomean rumah, dipakai ngomean rumah. Dipakai ngomean rumah. Jadi sekarang kan tidak punya gaji saya. Di mana atuh? Di barudak. Jadi itu jadi lambang kemiskinan. Sabaraha atuh gajina? Cek pun bojo mah tuh ya, di mana butuh aya. Gitu. Teuing sabaraha jumlahna. Karena memang tepuguh gitu ya. Jadi kalau ngukur diri aja penghasilan tetapnya kira-kira berapa? Itu masakin. Jadi kurang dari standar. Jadi bisa macam-macam masakin mah antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, beda. Makanya ditetapkan di Indonesia mah istilah UMR. Wabni sabil wasailin dan yang minta. Wafir rekob memerdekakan hamba saya, ini adalah muamalah kaitan dengan sesama manusia disebut. Kemudian wa aqamas shalah kaitan dengan salat ritual wa tazakah. Dan mufu nabi ahdihim, kalau mufu nabi ahdihim kan itu mencakup kepada siapapun memenuhi janji mah. Tidak ahadu, baik ke orang kaya, orang miskin, kafir, muslim. Kalau yang namanya janji harus dipenuhi. Tidak ahadu kan. Jadi kalau janji mah untuk dibedakan, ada ya mah kepada kafir, janji nage di sulaya nggak bisa. Kalau janji mah kepada siapapun harus dipenuhi. Wasabirin fil ba'sa wad dara wahinal ba's, dalam kesulitan, dalam kemadaratan, bahkan dalam keadaan peperangan. Nah, ulaika itulah alladzina shadaku, orang yang benar. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muttaqun, orang yang bertakwa. Itu terjemahnya. Jadi Ibnu Jarir menandaskan bahwa takwil ayat ini secara ringkas menunjukkan bahwa kebajikan itu bukan hanya dengan melaksanakan sholat belaka. Disebut di situ aqamas sholat, karena sholat juga sudah wajib zakat. Melainkan apa yang diuraikan dalam ayat itu. Jadi jelas secara lengkap. Jadi albir itu harus secara lengkap dalam satu ayat 177. Kemudian kata Jamahsyari, ini ulama pertengahan yang wafat 538, mengatakan bahwa kibalal masyriq wal maghrib itu diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi berkiblat ke Al-Aqsa, itu ada di bawahnya, di bawah Al-Aqsa Yahudi. Kalau Nasrani itu kan ke Bethlehem. Yahudi biasanya berkiblat ke arah barat Baitul Maqdis, sedangkan Nasoro ke arah timur. Di situ secara historis. Jadi Yahudi dan Nasrani tidak mendapatkan kebaikan urusan kiblat. Kebaikan itu adalah yang beriman berdasar rukun iman seluruhnya. Itu hadis riwayat Ahmad. Iman itu kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada qadar. Serta diwujudkan dalam ibadah langsung kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama umat manusia, sebagaimana diungkap dalam ayat itu. Secara tersirat dalam ayat ini, kebaikan itu terletak pada kekuatan. Yang pertama, kuat iman, selalu meningkat kualitasnya iman itu. Karena kata Abu Hurairah, al iman yazdad wa yankus.
Abu Hurairah yang 457 Hijriah. Yazdad kadang nambah, wayankus kadang turun. Ada yang nyebut hadis itu teh. Tapi teh sebetulnya kalau saya telusuri hadis itu ucapan Abu Hurairah, al-iman yazdad wayankus. Imannya meningkat, kemudian ibadahnya jelas karena disebut sholat tadi. Kemudian hartanya sehingga bisa menyantuni kaum kerabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan yang minta. Kemudian yang keempat, menjaga amanah, ahadu. Dan selalu memenuhi janji apabila ahadu berjanji. Dan mentalnya sabar dikala menghadapi berbagai masalah. Itu komentar Al-Jamah Syari. Kemudian Al-Jazairi, itu tafsirnya Aisarut Tafasir. Bukanlah kebajikan yang sempurna hanya dengan kalian menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Dalam ayat ini terdapat peringatan besar bagi seorang muslim yang membatasi keislamannya hanya pada sholat, tanpa peduli apa yang ia tinggalkan dari kewajiban lain, atau apa yang ia lakukan dari perkata yang dilarang. Jadi belum sempurna kalau hanya ritual saja, kata Jazairi. Ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Allah telah menjelaskan kepada mereka siapa yang benar-benar berbuat baik, yaitu albir, dalam pengakuan iman, Islam, dan ihsan. Dengan demikian, dan di dalam surat Al-Baqarah 177 juga ada itu semua iman, Islam, ihsan. Imannya man amana billah, kemudian Islamnya wa aqamas shalah wa ataz zakah, kemudian idza hadu, sedangkan ihsannya ya, diungkap secara keseluruhan, perbuatan baik kepada sesama maupun beribadah kepada Allah secara ikhlas. Jadi mencakup ritual maupun sosial. Itu komentar Al-Jamah Syari. Jadi poin-poin korelasinya atau keterkaitan ayat ini dengan hadis, hakikat kesalahan di dalam hadis tentang perempuan, salat, puasa, sedekah, salat, saum, sedekah. Tidak cukup tanpa akhlak baik, itu di dalam hadis. Dan di dalam Al-Baqarah 177, kesalehan bukan hanya arah kiblat, ritual. Itu menonjolkan arah kiblat ritual. Tapi integritas iman dan amal soleh dalam ayat. Itu hakikat kesalehan. Kemudian kesalehan sosial dalam hadis tentang perempuan menyakiti tetangga. Akhlak sosial rusak meskipun ibadah banyak. Maka di dalam ayat berbuat baik kepada kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil itu merupakan kesalehan sosial utama. Kemudian keselarasan iman dan amal aspeknya. Dalam hadis, ibadah fisik tidak menyelamatkan jika tidak diiringi perilaku. Dalam ayat, iman yang benar ditandai oleh tindakan nyata. Zakat, janji, sabar. Kemudian di aspek bahaya lisan dan etika sosial, di dalam hadis, lisan yang menyakiti neraka meskipun ibadah banyak. Maka di sini ulaika humul muttaqun adalah yang sempurna semuanya. Takwa menjadi kontrol sosial. Kemudian berikutnya adalah kritik terhadap kesalehan formal. Kedua teks yaitu ayat Al-Baqarah 177 dan hadis tentang perempuan itu menolak bentuk ibadah ritualistik tanpa substansi moral. Kemudian Islam menolak sholat dan puasa yang tidak mencegah kedaliman sosial. Kedua, keseimbangan antara ritual dan akhlak.
Ritual adalah pondasi. Akhlak adalah bangunan. Pondasinya, bangunannya, akhlak. Perempuan kedua dalam hadis lebih sedikit, tapi jujur, maka surga. Kemudian nomor 3, kesalehan yang fungsional. Ayat menyebut 13 ciri orang yang sodikun. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, kemudian atal mal, sehingga jumlahnya itu 13. Itu sodikun, ulaika ladina sodaku. Itu semuanya memiliki dimensi sosial dan spiritual. Jadi yang 13 dalam surat Al-Baqarah 177 itu ada dimensi sosialnya, ada dimensi spiritualnya. Hadis menunjukkan perempuan pertama gagal karena lisan, bukan karena kurang ibadah. Jadi kesimpulan reflektifnya antara Al-Baqarah 177 sama hadis menjelaskan bahwa albir, kebaikan sejati, bukanlah ritual semata, tapi integrasi iman, amal, dan akhlak sosial. Hadis 2, perempuan membuktikan bahwa lisan yang menyakiti bisa menghapus pahala ibadah ritual, dan bahwa kemuliaan akhlak adalah kunci utama menuju surga. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah kaitan dengan surat Al-Isra ayat 53 bersambung. Ya, insya Allah ayat. Ada pertanyaan? Enggak? Tentang tobat? Istighfarnya itu setelah kita dengan malam atau terus berusaha istighfar, atau misalnya ketika kita nganca maksud atau beristighfar dan ya, pada dasarnya menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul itu tidak kurang dari 100 kali ibadah sehari, istighfar sehari semalam. Jadi sebetulnya Rasul itu mencontohkan istighfar itu selamanya ya. Istighfar. Tapi wabil ashar yastaghfirun itu diutamakan. Ketika sahur, ketika menjelang fajar, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebut, artinya pada dasarnya itu keutamaan. Tapi kita tahu bahwa istighfar itu ternyata bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam realitas kehidupan, karena wastagbaru itu wa aslahu ya, amanu taubat itu ada islah. Makanya saya uraikan taubat yang dijamin mendapat ampunan itu ada 5 syarat. Yaitu yang pertama adalah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian karena di situ amanu wa aslahu, jadi sadar atas apa yang diperbuat. Kedua, wastagbaru, yaitu mohon ampun. Itu syarat yang kedua, tobat pasti diterima. Yang ketiga, berjanji tidak akan melakukan lagi. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan yang kelima, perbaikan. Dalam yusirru ma'falu tadi, kalau tidak mengulangi, kemudian wa aslahu, perbaikan. Jadi 5 syarat taubat itu, yang itu dijamin oleh Allah. Tapi kalau tidak 5, tidak dijamin.
Tidak ada jaminan gitu. Eta mah anu lima syarat mah nu dijamin oleh Allah mengampuni. Cuman persoalannya tadi kalau kaitan dengan sesama manusia itu harus kepada manusia juga kan? Kalau dosanya kepada manusia. Tapi kalau dosa kepada Allah dengan istighfar tadi atau dengan amal-amal. Kenapa tadi ada langkah yang kelima mengganti perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik? Karena dalam surat Hud dikatakan kan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan jahat, perbuatan yang kurang baik. Jadi ada islah, ada perbaikan. Yuslih a'malakum. Masih ada? Enggak? Ini terkait dengan tetangga tadi. Definisi tetangga. Ada yang beranggapan bahwa tetangga itu adalah di depan rumahnya, di depan rumah kita, sebelah kanan kita, sebelah kiri dan belakang. Dan juga beranggapan tetangga itu seperti organisasi sekarang rukun tetangga, biasa RT itu adalah tetangga kita. Iya. Nah, yang dimaksud di hadis tadi tetangga itu yang bagaimana? Iya, memang yang dimaksud tetangga itu banyak sekali hadis-hadis. Ada yang mengatakan di dalam hadis, nanti saya akan uraikan di berikutnya. Dalam hadis itu jumlahnya 40. Itu jumlah. Ada yang paling dekat. Maka tetangga yang paling dekat adalah yang berhadapan pintunya. Jadi tetangga yang dekat saya itu Pak Nur Hadi sama Bu Asri. Ya, itu tetangga yang paling dekat. Nah, di belakang saya Pak Kus ya, itu di belakang. Jadi lebih jauh gitu. Walaupun Pak deket imah nama hampir ada kan tuh, tapi karena di belakang itu karena jalannya muter gitu. Jadi makanya di dalam hadis itu banyak gitu ya istilah tetangga. Nah, tapi kalau yang berhadapan itu adalah lebih dekat. Jadi tetangga yang wajib kita perbaiki juga ada aljar, junub, ada jar, kurba, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh juga macam-macam itu penafsirannya ya, penafsirannya. Ada yang mengatakan tetangga dekat adalah yang ada hubungan kekerabatan. Seperti saya dengan Pak Ustadz Usep. Itu keur madeukeut jeung saudara gitu. Jadi lebih lagi gitu. Itu yang dimaksud dengan dekat. Yang jauh itu tetangga tetapi tidak ada tidak ada kekerabatan. Tapi ada pula yang memahami tetangga jauh adalah yang seagama, tetangga jauh adalah yang seagama. Ulangi, tetangga dekat adalah yang seagama. Sedangkan tetangga yang jauh adalah yang beda agama. Jadi macam-macam tetangga teh. Cek abdi ge bab tetangga juga saya bahas juga itu. Yaitu di dalam hadis eta min sa'adatil mar'i itu al-maskanul wasi, al-jarus sholih dan al-markabul hani. Nah, di situ bab tetangga. Itu saya akan uraikan secara, tapi boleh saja pertanyaan mah nggak apa-apa nanti kita. Dan pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu itu masuk dalam buku berikutnya itu biasanya. Jadi makanya didiskusikan itu masuk kepada buku berikutnya. Makanya buku saya itu kalau terbitan kedua lebih panjang dari terbitan pertama, ketiga lebih panjang lagi. Ulumul Hadis itu saya kemarin ke penerbit, ini saya bilang Ulumul Hadis ada tambahan. Wah, katanya karena bab buku kedua aja. Jadi Ulumul Hadis yang sekarang 400 halaman itu ada tambahannya untuk buku kedua. Jadi begitulah ya pengalaman di dalam tulisan itu.
Baik ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang lainnya. Kita akhiri dengan manjatkan doa. Jadi sekarang mah punten we eureuna teh jam genep karena saya ada tugas untuk kuliah 6.50. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.